Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yeah, lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes, sekali lagi sama-sama bilang, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin, haleluya, yeah. Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Saudara-saudara yang di ibadah online, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes, yes. Saya mau setiap saudara tertanam dalam roh saudara, apapun yang terjadi, my God is a faithful God. Allah saya adalah Allah yang setia. Haleluya. Nah, kita masuk sekarang dalam pembahasan kita yang ke-21. Dan bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, Dia membalut luka hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, we are in a spiritual warfare. Kita ada dalam peperangan rohani. Nah, karena kita dalam peperangan rohani, serangan musuh bertubi-tubi. Dan bukan hanya bertubi-tubi, membabi buta. Dan kalau kita nggak have a good courage, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari kita bisa terluka. Dan luka yang paling parah ada di hati dan jiwa kita. Dan kalau kita mau jujur, ada banyak orang masih di gereja, masih di pelayanan, masih kelihatannya bernyala-nyala buat Tuhan, but broken inside, hancur di dalam karena terluka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita nggak sadar, kita pikir it's okay, I love Jesus, I know. Tetapi meskipun cinta Yesus, meskipun kita cinta Yesus, kalau luka kita nggak disembuhkan, akan memberi dampak yang kurang baik. Sehingga selalu saya bilang, kalaupun iblis nggak bisa menahan kita untuk melayani, kalaupun iblis nggak bisa menahan kita untuk menginjil, iblis nggak bisa menahan kita untuk bernyala-nyala dan berapi-api buat Tuhan, minimal iblis membuat kita terluka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukti kesetiaan Tuhan. Tuhan bukan hanya menyertai kita, Tuhan bukan hanya menguatkan kita. Tapi kalau sampai kita terluka, Dia Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi persoalannya kita harus sadar bahwa kita terluka. Iblis mau kita nggak sadar bahwa kita terluka, kita cuekin aja. Tetapi ingat, dari buahnya lah seorang dikenal. Dari gayanya, dari sikapnya, dari perkataannya, dari keputusan-keputusannya, dari langkah-langkahnya, kadangkala kita bisa melihat bahwa orang ini cinta Tuhan, orang ini mengasihi Tuhan, orang ini siap berbuat apa saja buat Tuhan, tetapi ada luka di dalam hidupnya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dapat membereskan luka-lukanya. Karena orang percaya, anak Tuhan yang tidak membereskan luka-lukanya akan mudah melukai orang lain. Karena orang yang terluka cenderung melukai. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Pak, kadang-kala kita bingung kenapa istri kita kok kasar, kepala batu, mau menang sendiri. Karena sebetulnya dia ada luka. Bu, kadang-kadang kita bingung kenapa suami kita kok mudah membentak. Lalu suami kita mudah ngambil jalan pintas. Suka berpikir yang pendek dan nekat dalam keputusannya. Karena orang-orang terluka pasti nggak stabil, saudara. Iya kan? Kenapa misalnya orang jalannya agak sulit gitu? Iya kan? Karena ada luka. Kenapa orang
nafasnya susah. Kan ada luka. Nah begitupun dalam iman percaya kita dan perjalanan kita dengan Tuhan. Mazmur 147 ayat 1-7. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Lihat, pemazmur berkata 3 hal tentang pujian. Bermazmur bagi Allah itu baik, indah, dan layak memuji-muji itu. Artinya apapun yang terjadi, kalau kita bermazmur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, itu baik. Menjadikan hidup kita indah dan memang dia layak menerima puji-pujian kita. Ayat 2. Tuhan membangun Yerusalem, yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Lihat, peperangan, khususnya dalam peperangan rohani, membuat orang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lihat, akibat dari peperangan, kita menang. Kalau iblis nggak bisa mengalahkan kita, minimal dia membuat kita terluka. Dan orang-orang terluka, dia harus masuk isolasi dulu. Orang-orang terluka harus dirawat dulu. Tapi itu kalau lukanya kelihatan. Tapi ada banyak orang lukanya di jiwanya. Lukanya di hatinya. Saya percaya hari ini adalah your special day. Sehingga masih di suasana tahun baru. Di 2023 ini saya berdoa. Yang pertama, agar anak-anak Tuhan sadar kalau dia terluka. Dan yang kedua, dia sadar bahwa Tuhan bukan hanya menyertainya, membelanya, memberi kemenangan. Tetapi kalau dia terluka, Tuhan juga membalut luka dan menyembuhkannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan yang tak terhingga. Ya kan? Kenapa pemazmur berkata Tuhan kita besar, berlimpah kekuatan, kebijaksanaan tak terhingga? Karena dia bukan hanya memberi kemenangan, tapi dia membalut luka-luka kita, membereskan apa yang terluka baik dalam jiwa maupun hati kita. Ayat 6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke ujung bumi. Artinya bukan urusan kita membalas mereka yang melukai kita. Kita harus forgive and forget. Kita harus mengampuni dan melupakan. Tapi Tuhan yang akan bertindak, karena ayat ini bilang, tetapi Tuhan merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jadi Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang terluka. Tetapi orang-orang yang melukai akan berurusan dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Tugas kita, tugas orang-orang yang pernah terluka, tugas orang-orang yang sedang terluka. Dengar ayat 7 bilang, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Haleluya. Saudara-saudara yang sedang menyadari, iya ya saya mungkin terluka dari cara orang tua saya mendidik saya. Mungkin saya terluka dengan bagaimana sikap istri saya terhadap saya. Saya mungkin pernah terluka dengan kata-kata suami saya yang menyakitkan. Saya mungkin pernah terluka dengan sikap mertua saya yang terlalu merendahkan saya. Saya mungkin pernah terluka dengan sikap menantu saya. Saya pernah terluka dengan seorang hamba Tuhan. Saya pernah terluka dengan mantan saya mungkin. Nah, ada banyak saudara yang mungkin memiliki luka-luka yang tak terbereskan. Tugas kita jelas, kata Alkitab, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia. Adalah baik memuji-muji Tuhan, indah dan layak memuji-muji Tuhan itu. Karena Tuhan yang merendahkan orang yang melukai. Tetapi orang terluka ditegakkan kembali, dibereskan kembali, dibalut dan disembuhkannya. Setuju katakan amin. Tapi persoalannya, iblis membuat kita terluka. Tapi membuat kita tidak sadar bahwa kita terluka. Kita berkata, no, it's okay, I'm okay. Sorry to say this, as your pastor I will say, you are not okay. Dari kata-kata saudara, dari sikap saudara, dari kepahitan saudara, dari pemberontakan jiwa saudara. I'm afraid. You have bruises. Engkau terluka di dalam saudara. Saya berdoa hari ini engkau terima jamahan Tuhan. Engkau bebaskan dirimu dari luka, engkau lepaskan pengampunan dan kasih.
Engkau mulai bersemangat memuji-muji Tuhan dan kau akan melihat perubahan dahsyat akan Tuhan nyatakan dalam segalanya dalam kehidupan saudara. Haleluya. Selanjutnya, Hosea 6 ayat 1-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita. Artinya Dia izinkan kita menghadapi badai kesulitan, persoalan, tantangan, pergumulan dan peperangan. Tetapi Dia juga akan menyembuhkan kita kalau Dia lihat kita terluka. Dia yang telah memukul, tapi Dia juga akan membalut kita. Haleluya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, Alkitab bilang, ada masanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan, seperti Dia menerkam kita. Dan kita berteriak, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan hari ini saya mau jelaskan, Tuhan bukan hanya mau kita menang, tapi Tuhan juga mau kita sembuh dari luka-luka kita. Iblis mau kita hancur. Dan kalau dia tidak bisa menghancurkan, mengalahkan kita, minimal dia membiarkan kita terluka. Klik Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat. Atau terjemahan aslinya bilang, Tuhan itu sangat peduli kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan, Ia menyembuhkan, Ia membereskan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada 2 tempat yang iblis mau kita terluka. Kenapa orang punya trauma misalnya? Kenapa orang terganggu mental health-nya? Karena masalah, persoalan, omongan orang, sikap orang, tindakan orang. Melukai. Dan orang yang terluka gak selamanya sadar. Karena iblis licik. Iblis gak mau kita pikir bahwa kita terluka. Dan kalau hari ini saya mau tanya sama saudara, siapa yang terluka? Semua gak akan ada yang angkat tangan. Pasti sudah berkata, aku baik-baik saja. Iya kan? Karena iblis menutup-nutupi dan berkata, no, you are not. Engkau tidak terluka. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari cara ngomong saudara yang terlalu menyakitkan, dari hati saudara yang gak bisa ngampunin, dari sikap saudara yang suka ngambil langkah-langkah bodoh dalam hidup, dari cara saudara yang gak bisa beriman menghadapi tantangan, selalu tinggalkan Tuhan lagi, selalu lari dari Tuhan lagi, selalu cari kesenangan dunia lagi, karena ada sesuatu yang terluka dalam hidup saudara. Siapapun saudara, baik saudara sadar atau tidak sadar, hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau ada luka dalam hatiku, balut dan sembuhkan. Tuhan, kalau ada kepahitan, kebencian, amarah dalam hatiku kepada seseorang, aku lepaskan pengampunan. Saudaraku, kesetiaan Tuhan saya bukan hanya terbukti ketika Dia mengerjakan mujizat. Tapi kesetiaan Tuhan saya juga terbukti ketika saya yang dalam peperangan rohani terluka. Baik di jiwa saya maupun di hati saya, sehingga saya nggak bisa sabar. Saya nggak bisa mengampuni, saya mudah marah. Saya mudah terpancing emosi. Saya diarahkan Tuhan untuk disembuhkan di jiwanya, disembuhkan di hatinya. Supaya saya bisa tenang, bisa sabar, bisa bersyukur. Dan bisa hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Salah satu target iblis adalah menciptakan orang-orang percaya. Yang hatinya terluka. Yang jiwanya terluka. Karena selalu saya bilang, kalau setan gak bisa mengalahkan kita, setan gak bisa menghambat kita untuk melayani, maka yang setan coba buat adalah membuat kita terluka dan kita nggak sadar bahwa kita terluka. Nah, saya catat di sini.
Orang-orang yang hatinya terluka. Orang-orang yang jiwanya terluka. Apa buahnya? Yang pertama cenderung melukai. Karena gini, orang yang hatinya bersih, yang udah beres sama dirinya akan membereskan banyak orang. Orang yang hatinya penuh damai, orang yang hatinya penuh kasih akan menebar kasih, menebar damai. Karena kita hanya bisa memberikan, itu aksioma dalam kehidupan. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau saya punya 100, saya nggak bisa beri 1000. Karena kalau saya beri 1000 berarti yang 900, saya ngutang juga dari orang. Itu bukan pemberian saya. Itu kelicikan saya. Kalau saya punya apel, saya nggak bisa kasih duren. Ngerti maksud saya? Iya kan? Kalau saya punya mangga, saya nggak bisa kasih rambutan. Begitupun kalau di hati saya ada luka, saya nggak bisa kasih damai. Karena kalau damai yang saya berikan itu damai yang palsu. Damai dalam kemunafikan. Karena saya sendiri nggak bisa damai, saya sendiri nggak bisa mengampuni, saya sendiri masih ada luka. Sehingga apa buahnya dari orang yang hatinya luka dan dari jiwanya luka? Yang pertama, dia cenderung melukai dengan perkataan, dengan sikap, dengan tindakan. Yang kedua, orang yang hatinya luka dan jiwanya luka, jiwanya sulit tenang dan sabar. Ya kalau everything is okay, mungkin they are okay. Tapi kalau udah mulai emosi sedikit, susah menguasai diri. Dan orang-orang begitu adalah orang-orang yang sudah luka di hatinya. Luka di jiwanya, gak bisa sabar. Bahwa selalu mau bertindak emosi. Padahal kita bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Saudara-saudara yang gak bisa tenang, gak bisa menguasai diri. Jangan pikir itu sifat. Oh saya memang karakternya begini. No, that is not bagian dari karakter saudara. Itu ada bagian dari luka di jiwa saudara. Yang ketiga saya pelajari, orang yang hatinya luka, jiwanya luka, hidupnya sulit merasakan keindahan kasih Tuhan. Dia susah penyembahan. Karena jiwanya sendiri luka. Dan dia nggak sadar. Makanya Alkitab bilang memuji-muji Tuhan itu baik. Memuji-muji Tuhan itu indah, memuji-muji Tuhan itu layak. Tapi buat orang yang hatinya luka, seperti ada pemberontakan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa, nggak ada keindahan di hatinya, sehingga nggak bisa menikmati keindahan. Sehingga kalau dia lihat sesuatu, selalu dia lihat kekurangannya. Orang kalau lihat sesuatu, dan misalnya dia lihat suaminya, selalu dia lihat kekurangannya. Lalu dalam satu ibadah gitu, selalu dia bilang, ya tapi gitu. Selalu ada tapinya gitu. Ya hadirat Tuhan sih luar biasa, ibadahnya sih biasa tapi ya. Jadi selalu ada hal negatif. Kenapa? Karena lukanya itu. Dalam bercanda, suka menghina. Dalam bercanda, suka kasar. Jadi yang dia tertawakan adalah penderitaan orang. Jadi bukan tertawa itu sesuatu yang lucu. Ada orang jatuh, dia tertawa, hahaha. Nah, itu ciri orang-orang luka gitu. Karena tanpa dia sadari, penderitaan orang buat dia sesuatu yang lucu. Kalau saudara bisa tertawa untuk orang jatuh, saudara bisa tertawa untuk orang kepentok, saya nggak habis pikir. Di luar negeri, di Amerika, di Eropa, orang kepentok itu tidak ada satupun yang tertawa. Tapi di Indonesia ini kalau ada orang kepentok semua menertawakan. Saya pikir itu bagian dari pola hidup masyarakat? No. Dari kecil ada banyak anak-anak sudah terluka. Kenapa? Pendidikan barat nggak ada marahin anak, tolol kamu, nggak ada otak, nggak ada. You are a great baby. You are a great child. Jadi selalu encouragement. Jadi nggak dibangun dengan luka. Tapi di Indonesia kalau marah sama anak lu bego banget sih. Nggak ada otak lu.
Ya ampun, gitu aja nggak ngerti. Bego. Ditoel-toel begini biasa banget gitu. Saudaraku, you need a special touch from God. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah online. Saya berdoa supaya minimal hati saudara, jiwa saudara udah beres sama Tuhan. Yang keempat, apa buah-buahnya dari orang yang hatinya terluka, jiwanya terluka? Yang pertama, cenderung melukai. Dalam segala hal, dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam tindakannya, dalam keputusan-keputusan. Yang kedua, jiwanya sulit tenang dan sabar, sulit menguasai diri. Selalu berontak, gak terima, emosional, memaksakan kehendak. Yang ketiga, hidupnya sulit merasakan keindahan kasih Tuhan, baik dalam penyembahan, dalam keseharian. Dia kalau lihat segala sesuatu yang dilihat kekurangan, gak bisa menikmati. Yang keempat, cenderung memiliki jiwa yang mudah berontak dan emosional. Ada persoalan sedikit apapun, wah gak terima, marah, gak bisa tidur, udah cerai aja, keluar aja dari gereja, saya mau balas, gak bisa balas biar Tuhan yang hajar dia. Jadi gak bisa berserah gitu. Gak bisa percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Istrinya Ayub jelas adalah orang yang terluka. Jadi waktu dia kehilangan segala-galanya, dia langsung emosi. Dan dia bilang sama Ayub, masihkah engkau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah, matilah. Nah itu dia. Orang-orang yang terluka seperti itu, saudara. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang down, gampang merasa gak sanggup dalam hidupnya. Maria adalah orang yang hatinya sudah beres sama Tuhan. Jiwanya sudah beres sama Tuhan. Mungkin dia pernah terluka tapi sudah beres sama Tuhan. Sehingga waktu diberitahu kamu akan mengandung dan melahirkan anak, awalnya berkata bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi karena malaikat Tuhan menjelaskan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan bayi yang dikandungmu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu dia berkata, jadi padaku seperti kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah beres hatinya. Dia melihat masalah bukan sebagai serangan setan yang menakutkan. Dia lihat masalah sebagai proses pelatihan untuk dia makin dahsyat dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan, yeah. Selanjutnya, klik. Aha. Pertanyaan saya, mengapa orang bisa terluka? Saya membagi jawaban pada dua hal. Yang pertama, ada orang-orang yang terluka karena memang kejadian yang terjadi waktu dia masih kecil. Dia belum mengenal Tuhan, dia belum mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setelah dewasa, bahkan setelah pelayanan pun bisa terluka. Ada banyak orang memang terluka di masa pendidikan usia dininya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun pertama dalam kehidupan sangat mempengaruhi pembentukan jati diri dalam diri seseorang. Itu sebabnya jemaat Tuhan sekalian, kalau saudara punya anak antara umur 1 sampai 5 tahun, pastikan jangan lukai. Makanya pesan firman Tuhan, hai orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Karena ketika terluka, ini susah untuk memperbaikinya. Banyak anak-anak yang ada masalah sedikit langsung lari ke narkoba, gak punya harga diri, seperti low self esteem gitu. Kenapa? Yaitu luka di hatinya, luka di jiwanya. Tapi ada orang-orang yang sudah pelayanan pun masih terluka. Mengapa seorang bisa terluka? Saya lihat ada 3 alasan. Yang pertama, karena tidak siap dan tidak menyadari bahwa kita sedang dalam peperangan rohani. Jadi dia fokus pada orangnya. Wah, si ini ngomong begini.
Wah, si ini bertindak begini, kok dia hamba Tuhan bisa melakukan seperti itu ke saya ya? Gitu kan. Jadi kita tidak sadar bahwa kita dalam peperangan rohani. Jadi akhirnya di alam bawah sadar kita, luka itu terpendam. Karena terjadinya luka ada dua. Ada yang memang karena kita pikir, ada yang memang karena tertanam. Dan biasanya kenapa tertanam? Karena memang udah ada luka-luka sebelumnya. Jadi mungkin ada luka-luka waktu kecil, dia suka dibentak, suka disingkirkan, suka nggak diperlakukan properly gitu. Jadi ketika dia udah mulai pelayanan diperlakukan seperti itu, luka itu menyeret pengalaman ini. Jadi seperti efek bola salju. Rupanya memang hidup saya nggak berharga, rupanya memang hidup saya tidak berarti. Rupanya memang saya gampang disakiti. Tidak sedikit orang yang jadi homoseks misalnya, jadi lesbian karena kasus ini. Bapaknya kasar, tiba-tiba di usia remaja dia lihat anak-anak laki-laki kasar. Tiba-tiba dia lihat waktu dia udah mulai pacaran, dia disakiti oleh pria. Dia lihat kok pria suka berselingkuh. Akhirnya dia berkata, hanya wanita yang bisa mengerti wanita. Ngerti gak maksud saya? Dia lihat kok mamanya kasar sama papanya. Papanya terjajah. Terus waktu dia udah mulai main di usia anak-anak, wanita-wanita tuh cerewet banget gitu. Wanita-wanita kayaknya egois banget, mau memaksakan kehendaknya selalu. Dan dia sadar, akhirnya dia melihat, kok laki-laki lebih sabar ya. Alam bawah sadarnya berbicara bahwa hanya laki-laki yang bisa memahami laki-laki. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ngeri kalau kita pelajari bagaimana iblis menaruh luka di hati dan jiwa. Dan kenapa bisa terluka? Karena kita tidak siap dan tidak menyadari bahwa kita sedang dalam peperangan rohani. Kalau kita sadari kita dalam peperangan rohani, maka luka-luka yang terjadi kita langsung bereskan. Karena kita tahu Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf tidak terluka walaupun diperlakukan secara sadis begitu. Dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Karena dia tahu dia dalam peperangan rohani. Dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya. Dia tidak terluka meskipun perlakuan kakak-kakaknya begitu keji. Kakak-kakaknya stres sendiri, kakaknya bilang boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita. Tapi Yusuf mengerti, Yusuf bilang ada maksud Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Dia tahu dia dalam peperangan rohani. Dan ada rancangan Tuhan yang besar. Saudaraku, kalau engkau terluka jangan salahkan orang yang melukai saudara. Kita sedang dalam peperangan rohani, iblis mau pakai apa saja dan siapa saja. Mulai hari ini bebaskan hidupmu dari segala kepahitan. Lepaskan hidupmu dari mikirin yang jahat tentang orang lain. Percaya bahwa tangan Tuhan akan mengangkat engkau sampai engkau berdiri di puncak-puncak bukit batu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Yang kedua, mengapa seorang bisa terluka? Karena kitanya sensian. Setiap kali ada masalah kita pikir. Setiap kali engkau menghadapi hal yang menyakitkan, ingat Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. We are in a spiritual warfare. Iblis memang mau melukai. Iblis bisa pakai mamamu. Iblis bisa pakai suamimu, iblis bisa pakai istrimu. Hello? Iblis bisa pakai mertuamu. Tetapi ingat, ini bukan peperangan terhadap mertuamu, ini bukan mertuamu jahat atau no, iblis hanya pakai untuk melukai. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Keteranjangan kah, pedang kah, malapetaka, mara bahaya, ejekan kah, hinaan kah, hal-hal yang menyakitkan. Karena semuanya itu justru akan membuktikan bahwa Tuhan yang setia memberi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, yeah. Yang ketiga, mengapa seorang bisa terluka? Karena kita tidak sadar bahwa Tuhan mampu menyembuhkan luka-luka kita sempurna.
Jadi kita entertain luka-luka kita. Wah, saya memang, siapa sih yang gak tersinggung? Siapa sih yang gak sakit hati? Memang mulutnya jahat orang. Jadi kita membenarkan keputusan kita untuk terluka. Jadi hari ini kesimpulan saya, orang bisa melukai tapi kitanya tidak terluka. Karena jiwa kita siap. Karena jiwa kita melepaskan pengampunan. Jadi mekanismenya jelas. Ada serangan, ada benteng pertahanan. Tapi ketika kita nggak sadar bahwa Tuhan bisa menyembuhkan luka kita, dan kita nggak sadar luka-luka kita ini baik, sejauh respons kita benar. Orang terluka kok baik? Loh, baik yang pertama itu mengajar kita hati-hati. Yang kedua mengajar kita bahwa kekuatan sempurna datang dari Tuhan, bukan dari kita. Karena itu kita harus hati-hati. Dan yang ketiga untuk tetap menjaga bahwa kita nggak bisa hidup dengan kemampuan. Kita hanya bisa hidup oleh iman. Folks, might be you are not realized. Mungkin kau tidak sadar bahwa kau terluka. Tapi dari buah-buahnya sebetulnya sangat terlihat bahwa ada luka yang sedang kau hadapi. Berita firman Tuhan hari ini jelas. Yesus yang setia itu adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan semua luka hati. Dia dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Bahkan air mata orang benar tidak kau pandang hina. Air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Hanya hari ini kita mau bereskan gak luka-luka kita? Kita mau sadar gak bahwa kita terluka dan kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyempurnakan kita. Haleluya. Klik selanjutnya. Adapun orang percaya yang hatinya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dari luka-lukanya, saya berdoa. Yang pertama, supaya jangan sampai kau menjadi orang percaya yang terluka. Yang kedua, kalaupun kau terluka, kau sadar. Dan kau mulai datang untuk dibereskan dari luka hati. Dan yang ketiga, biarlah hari ini kita menerima kesadaran bahwa Tuhan memulihkan hati yang terluka. Adapun ciri dari orang percaya yang hatinya sudah dipulihkan, yang selalu saya pakai istilah sudah beres sama dirinya sendiri. Yang pertama, dia tidak mudah menuntut dan memaksakan kehendak. Karena buat dia apa yang saya inginkan tidak terjadi nggak apa-apa. Karena semua yang Tuhan inginkan pasti lebih luar biasa dari apa yang saya mau. Sementara orang yang hatinya masih luka, wah kalau yang terjadi nggak seperti yang diharapkan, dia kecewa banget. Oh berarti saya nggak dipedulikan, berarti saya nggak dikasih Tuhan, berarti Tuhan nggak dengar doa saya. Kenapa? Karena memang hatinya luka. Jadi kesimpulannya juga nggak beres, saudara. Yesus bilang biar bukan kehendakku yang jadi. Pertama-tama kita harus tahu dulu Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Jadi kalau yang saya mau nggak terjadi kan nggak apa-apa. Karena itu berarti saya di switch untuk masuk pada yang lebih baik, yaitu rancangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, orang percaya yang hatinya sudah dipulihkan, mudah mengampuni dan melupakan hal-hal yang menyakitkan. Karena orang yang sudah dibereskan hatinya menyadari, kan saya bisa salah. Saya bisa salah sama Tuhan, saya bisa salah sama orang. Dan kalau saya salah sama Tuhan, Tuhan mengerti saya. Dan kalau saya salah sama orang, saya harapkan orang mengerti saya. Berarti kalau orang salah sama saya juga mengampuni. Saya juga gak menyimpan dendam. Saya juga gak menyimpan kepahitan. Karena saya sudah beres dengan diri saya, maka saya pegang firman Tuhan. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Saya juga gak ingin kalau saya minta ampun sama orang, lalu orang itu gak mengampuni. Orang-orang yang susah mengampuni. Hari ini saya ajak saudara untuk berdoa bersama. Saya khawatir masih ada luka dalam hidup saudara.
Karena orang yang normal terluka itu biasa. Tapi orang yang sudah terluka, tergores, perih sekali. Makanya orang-orang yang punya luka susah sekali ngampunin. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, adalah baik untuk memuji-muji Tuhan. Adalah indah untuk mengagungkan Dia, dan Dia layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Mari pengampunan menjadi bahasa anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, orang percaya yang hatinya sudah dipulihkan cirinya. Apapun yang dikerjakan dasarnya ketulusan dan kemurnian hati. Ada orang-orang yang kerjain apapun selalu pikirannya wani piro. Waduh, saya mesti ngalah sama suami saya. Itu saya terima apa dari suami saya? Waduh. Saya mesti kerja keras buat istri saya, terus balasannya apa? Saya di pelayanan itu saya dapatnya apa? Kita bisa ngerti. Orang-orang yang otaknya selalu dagang. Orang-orang yang otaknya selalu wani piro. Karena dia terluka, dia selalu merasa dirugikan. Tapi orang yang sudah beres mengerti betul, kalaupun sesuatu diambil dari saya, ada berkat Tuhan yang tercurah. Karena berkat itu gak pernah tertukar. Jadi kalau sesuatu diambil dari saya, itu bukan berarti saya kehilangan berkat. Cuman sumbernya aja yang jadi berbeda. Kan yang memberkati saya Tuhan. Tuhan pakai si A. Tapi waktu si A udah kasih, diambil sama si B. Kan itu jatah saya. Ya Tuhan yang akan curahkan, atau enggak Tuhan pakai si C untuk mengembalikan berkat, dan biasanya ada bonusnya. Bonus bersyukur, bonus tabah, bonus tekun, bonus setia, ada aja. Sehingga sudah dapat 5.000. Diambil 5.000. Engkau bersyukur. Ada aja Tuhan pakai orang tertentu untuk memberkati saudara 15.000. Kadang-kala 20.000. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Bersihkan otak kita. Bersihkan hati kita. Dari kebiasaan berdagang sama Tuhan. Saya buat begini, saya harus mendapat ini. Gak perlu. Tuhan saya gak buta, Tuhan saya gak tuli, Tuhan saya gak tidur. Apapun yang dia lihat diambil dari saudara, kalau itu memang hak saudara, Tuhan kembalikan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun orang percaya hatinya sudah dipulihkan, yang pertama tidak mudah menuntut dan tidak mudah memaksakan kehendak. Yang kedua mudah mengampuni dan melupakan hal-hal yang menyakitkan. Yang ketiga apapun yang dikerjakan dasar ketulusan dan kemurnian hati. Dan yang keempat, hidupnya fokus selalu pada rancangan Allah yang besar dalam kehidupannya. Hidupnya menguasai diri. Hidupnya gak liar pikirannya. Hidupnya gak penuh dengan tuntutan-tuntutan. Karena hidupnya fokus pada rancangan Allah. Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kita ada di minggu-minggu penting. Dari awal minggu ini, awal tahun ini. Hari-hari di depan kita, minggu-minggu di depan kita, bulan-bulan di depan kita. Mungkin buat sebagian orang masih tanda tanya. Tapi buat saya, setiap hari adalah hari kemenangan Tuhan. Setiap hari adalah hari kemuliaan Tuhan. Setiap hari adalah hari kedahsyatan Tuhan. Karena itu tugas kita cuma. Saya nggak mau tahu badai apapun yang akan saya lewati. Tapi satu hal yang dahsyat yang pasti saya tahu. Rancangan Tuhan indah dan luar biasa. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Yesusku, ku bangga padamu. Yesusku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu.
Haleluya, haleluya. Hari ini kita diingatkan firman. Kalau iblis gak bisa mengalahkan saudara, minimal dia memberikan luka dalam hidup saudara. Kalaupun iblis tidak bisa menghambat saudara untuk melayani, minimal dia biarkan kau melayani dengan hati yang luka, dengan jiwa yang luka. I love you all as your pastor. Tapi saya harus jelaskan, ada banyak orang di gereja, ada banyak orang di pelayanan, ada banyak orang di kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan Yesus, tanpa dia sadari di hati dan di jiwanya ada luka. Bukti kesetiaan Tuhan, dia gak tahan biarkan kita terluka. Dan repotnya, ada banyak orang yang terluka dan gak sadar dan gak ingin disembuhkan, karena dia pikir I'm okay. Jika hari ini kau berkata I'm afraid, saya orang yang terluka, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata dari ciri-cirinya nampak saya orang yang terluka. Saya bisa tertawa ketika lihat orang susah. Orang jatuh lah, orang kepentok lah, orang kepleset lah, saya bisa tertawa geli. Berarti kan ada sesuatu yang gak beres. Kok penderitaan saya bisa tertawakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya orangnya tuh yang gak bisa percaya orang. Saya orangnya yang curigaan aja. Saya orang yang selalu berpikir negatif aja. Taruh tangan kananmu di dada. It might be ada luka yang belum beres dalam hidup saudara. Mungkin saudara gak bisa mengampuni. Mungkin saudara seperti low self esteem gitu. Gak punya harga diri yang yakin bahwa Tuhan beserta saya dan Tuhan akan memelihara hidup saya. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Buka hati sungguh-sungguh, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ada yang kami sadari, ada yang tidak kami sadari. Ada yang sadar bahwa kami memang terluka, jiwa kami terluka. Tetapi ada yang tidak sadar. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan melihat di hati kami ada luka, di jiwa kami ada luka, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan, kasih, damai. Kami tidak mau menyimpan dendam, kepahitan, trauma, dan kecewa. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu membasuh. Kalau Tuhan jumpai ada hati yang luka, ada jiwa yang terluka, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus memulihkan. Kami gak mau jadi Kristen yang gak bertumbuh hanya karena luka. Kami gak mau jadi Kristen yang tidak menjadi berkat hanya karena luka. Kami gak mau jadi Kristen yang gak maju-maju hanya karena luka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan luka-luka kami. Kami mau mengampuni. Kami mau jadi alat damai dan menyatakan kasih dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Baik yang kau sadari, baik yang tidak kau sadari. Kalau ada luka, biarkan Tuhan membalut luka-luka saudara. Belas kasihan Tuhan, sehingga luka-luka kami disembuhkan. Sehingga kami menjadi orang percaya yang beres dengan diri kami, yang fokus hanya pada rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Siap sedang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita berdoa, Bapa, firman-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Segala bakteri, kuman, virus, infeksi, serangan-serangan setan, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, serangan-serangan dari kuasa kegelapan ini aku tolak di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu luar biasa. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Terima kasih. Haleluya. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai.
Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu Tuhan sediakan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, tentara, polisi, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, KPK, BPK, MA, pengadilan, kejaksaan, pengacara, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, dari lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, semua dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual, dihalaukan dalam kehidupan mereka. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan di dalam nama Yesus. Mereka hidup dengan hikmat. Mereka berjalan dengan damai sejahtera, kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan ilahi. Terima kasih Bapak, Indonesia selalu berada dalam kondisi yang semakin baik. Karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat terus Tuhan pakai untuk menegakkan kemuliaan-Mu. Bahkan gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi terus dibawa pada satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang hari ini menerima firman, kami siap dipulihkan terus untuk memulihkan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lah orang-orang berbahagia itu karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.